Buka usaha analisa bakat Afta di rumah Anda sendiri atau di ruko atau di usaha Anda sendiri atau punya warung, punya bimbel, punya fotokopi, punya misalkan apa itu percetakan. Intinya Anda punya usaha, itu bisa Anda tambahkan Afta. Karena ini hanya butuh meja kecil, kemudian yang isinya itu laptop, printer sama scanner. Jadi ini nggak butuh space banyak, hanya 1 meter persegi aja udah cukup gitu ya. Berikutnya, berapa modal yang dibutuhkan itu? Yang pertama itu kita butuh scanner ya. Jadi Anda butuh beli scanner di sini. Untuk bekasnya itu 300 ribuan. Jadi harga yang di sini 300 ribu itu harga scanner bekas. Canon LIDE 100, Canon LIDE 110 gitu sekitar 300 ribu, 350. Nah, bentuknya seperti ini. Jadi scanner flatbed ya. Jadi kebanyakan bilang scanner flatbed. Nah, yang kita pakai itu kalau ada dana silahkan beli aja yang baru. Itu sekitar 1,2 juta itu Canon LIDE 300. Canon LIDE 300 itu yang biasa kita pakai, yang biasa mitra-mitra kita pakai juga. Kemudian berikutnya butuh printer ya, harganya sekitar 1,5 juta. Ini rekomendasi di Epson L120 karena ini murah dan paling bandel menurut saya. Asal nggak kehabisan tinta aja, ini udah akan bandel banget. Kalau setengah isi lagi, kalau tintanya tinggal setengah isi lagi sampai penuh lagi, setengah isi lagi gitu aja, insya Allah udah aman. Kemudian atau bebas aja, saya sendiri pakai Canon G1020. Saya beli 3 kali Canon G1020 dan yang 2 udah mati. Dan kalau yang Epson ini kebanyakan belum mati sampai sampai berdarah-darah berdarah. Jadi sampai bocor lah sampai tapi biasanya nggak mati, tetap bisa masih ngeprint. Jadi paling bandel memang di ini dan harganya juga lebih murah daripada G1020. Kemudian untuk yang ketiga itu komputer atau laptop, harganya 2,5 juta. Sekarang banyak yang itu jual scanner, jual laptop yang murah kayak apa ThinkPad X280 itu harganya 2,3 juta. Itu udah pakai i5 Gen 8, itu udah cukup banget. Rekomendasi itu pakai i3, i5, i7 itu udah bagus banget, walaupun keluaran lama Gen 1, 2, 3 itu insya Allah masih bisa dipakai. Saya punya i3 Gen 1 4 GB itu aja masih bisa dipakai. Jadi intinya pakai, kalau misalkan beli laptop bekas itu pakai yang seri I ya untuk CPU-nya. Kemudian untuk pendaftaran itu harga 1,2 juta dan ini bisa diangsur juga sampai 4 kali ya. Artinya harga pertama itu cuma bayar 300 ribuan ya. 300 ribu udah bisa jalan itu kegiatannya. Kemudian untuk expander itu sekitar 400 ribuan. Jadi expander sama brosur sama beberapa itu apa kayak kertas dan lain-lain, tinta dan lain-lain ya, sekitar segitulah 400 ribuan. Nah, kalau belum ada semua itu total sekitar 5,9 juta plus meja ya, plus meja, dan meja itu nggak harus bagus, pakai meja seadanya aja. Jadi kalau misalkan udah ada printer dan laptop itu modal sekitar 1,9 juta. Nanti intinya ya bawa punya uang 2 juta lah untuk membuat usaha ini. Kan itu nanti masih beli macam-macam lah kayak ballpoint, kertas, tinta dan yang lain-lain. Nah, berikutnya itu harga analisa ke Afta. Jadi harga analisa yang dibayarkan ke kita. Ada 2 pilihan paket di sini tergantung dari klien itu konsultasinya ke siapa. Misalkan yang pertama itu Afta. Jadi klien itu konsultasi langsung ke saya atau ke pihak Afta sini gitu ya, pihak Afta pusat. Itu harganya 100 ribu per klien, 100 ribu per klien. Klien konsultasi hasil ke Afta dalam bentuk WhatsApp. Jadi klien itu konsultasi ke saya atau ke Afta sini itu dalam bentuk WhatsApp. Nah, sebelum itu perlu dikirimkan hasil itu loh, pembahasan hasil analisa dalam bentuk video yang ada di YouTube. Jadi biasanya itu hanya pertanyaan-pertanyaan aja yang kasus-kasus tertentu. Nah, untuk Afta yang 100 ribu ini
nomor HP ini itu dicantumkan di hasil analisa. Kemudian kalau analisa mandiri atau konsultasi mandiri itu harganya 50.000 per klien ke kita, ke Afta. Klien konsultasi ke Anda sendiri dilakukan langsung, jadi bisa setelah dicetak langsung speak ya, ngomong-ngomong gitu, langsung dibahas, atau bisa via WA. Jadi via WA juga bisa. Paling enak itu sebenarnya via WA malahan. Karena apa? Biasanya pertanyaan-pertanyaan itu muncul setelah baca, setelah lihat apa itu video pembahasan. Ada yang kurang jelas biasanya bisa ditanyakan lihat via WA gitu, via WhatsApp, dan lebih santai juga daripada harus face to face gitu kan, biasanya waktunya terbatas. Kemudian harga jual itu antara 150.000 sampai 350.000. Nah, ini asumsi cash flow-nya ya, harga jual. Harga jualnya itu 350.000. Kemudian ke Afta untuk mandiri ya. Asumsi cash flow untuk yang mandiri. Jadi harganya di sini 100.000 ya. Kemudian ke Aftanya 50.000. Oh, asumsi kalau untuk mandiri ke Aftanya 50.000. Kemudian biaya cetaknya itu sekitar 15.000. Itu ada 15 halaman dan butuh cover, butuh jilid gitu ya. Jadi kita anggarkan 15.000, biasanya masih sisa juga. Kemudian untuk transport dan lain-lain dianggap 20.000. Jadi kan Anda itu bisa datang ke lokasi klien atau klien yang datang ke lokasi Anda bebas aja nanti. Tapi kita anggarkan 20.000 aja. Nah, di sini harga total aja. Ini kan nggak mesti keluar juga. Jadi bisa aja cuma 65.000 ya. Tapi kita anggarkan buat bonus yang pekerja ya, yang kerja ya. Nah, ini totalnya 85.000. Kemudian artinya laba per kliennya itu 265.000. Jadi labanya memang besar banget untuk pihak mitra ya. Pihak mitra besar banget. Nanti silakan konsultasi ke saya aja kalau misalkan ada pertanyaannya. Nah, apabila rata-rata harian dapat 2 klien saja, dapat 2 lah, satu hari itu dapat 2, kerja berapa jam kan gitu. Nyeken itu cuma 5 menit, 2 menit aslinya ya. Kalau sama persiapan ngidupin laptop dan yang lain-lain itu 10 menit. Jadi kalau nyeken 2 orang itu sekitar 15 menit ya, 15 menit aja. Kemudian tambah ngeprint itu sekitar 5 menit. Jadi total kerja itu 20 menit untuk 2 klien ini ya. 20 menit itu bisa dapat berapa? 530.000. Karena ini labanya satu kan 265.000. Pendapatan bersihnya 530.000. Kemudian kalau bulanan itu sekitar 15,9 juta. Apakah ada yang sampai segitu gitu kan pertanyaannya ya? Apakah ada mitra yang penghasilannya sampai 15 juta? Malah ada yang lebih. Jadi sampai 30 juta, 40 juta ada. Jadi dia mitra itu enggak standby di kantornya, tapi dia jalan ke sekolahan-sekolahan. Sekarang kita pikir aja ya, dapat 2 sekolahan itu aja 1 bulan. 1 bulan 2 sekolahan. Satu sekolahannya 200 klien. Di sini berapa? 200 klien. Artinya berapa total? 400 klien gitu ya dalam 1 bulan. 400 dikalikan 265.000. Silahkan, udah banyak banget itu. Udah dapat 100 juta itu, 100 juta lebih, 100 juta lebih. Kalau dapat 400 klien, 100 juta lebih. Jadi apakah ya ini angka ini khayal gitu ya? Enggak, angka ini enggak khayal. Beberapa mitra lebih dari ini, beberapa mitra ya, tidak semua mitra ya. Mitra-mitra baru kan masih bingung cara jualnya gimana. Tapi kalau mitra-mitra lama insya Allah lebih besar dari ini ya. Jadi ini enggak khayal, ini bukan sebuah asumsi yang nonsen gitu ya, enggak masuk akal, itu enggak, benar-benar ada. Nah, kemudian sangat simpel. Jadi klien itu di-scan telapak tangannya, kemudian 10 ujung jarinya. Jadi kita butuh telapak tangan dan 10 ujung jari. Jadi ditempel langsung di alat scannernya kayak gini. Ini scanner dokumen ya. Jadi tangan langsung ditempel di scannernya seperti ini di kaca. Tidak perlu tinta, tidak perlu apapun, yang penting resolusinya tinggi aja, itu udah cukup.
dan selama ini nggak ada masalah juga. Yang penting resolusinya tinggi gitu aja. Kemudian ini benar-benar ditempel. Jadi langsung ditempel seperti ini. Nah, hasilnya itu seperti ini. Jadi ini sebenarnya 2 kali scan ya. Ini 2 kali scan. Yang pertama adalah 2 jempol. Kemudian ini 8 ujung jari sama telapak tangan. Jadi yang kita butuhkan adalah 10 ujung jari dan 2 telapak tangan. Jempolnya dipisah. Nah, kenapa kok enggak jempolnya di satu ini? Ini kan udah kelihatan. Enggak, ini miring. Jadi jempol di sini itu miring. Kita butuh jempol yang benar-benar 100% terlihat dari depan seperti ini. Karena pernah ada kasus kita salah analisa, salah menentukan pola, otomatis salah analisa. Nah, itu ada komplain dan akhirnya diulang semua itu satu kelompok. Jadi dimohon dengan sangat untuk di scan 2 kali, jempolnya dipisah seperti ini daripada nanti malah jadi masalah di belakang ya. Kemudian berikutnya hasil scan itu dikirim ke email Agila Bakat atau upload ke Google Drive lalu share linknya. Nah, intinya seperti ini di scan sekali, kemudian scan 2 kali, ini 2 jempol, yang ini telapak tangan dan 8 jari, ditempel langsung di tangan seperti ini. Kemudian tambahkan label kiri. Nah, ini label kanan kiri, kemudian tulis di kertas lalu tempel di area scan. Resolusi scan ini 400 dpi aja udah cukup, yang penting render dalam bentuk PNG. Kemudian hasil scan itu dalam bentuk PNG atau JPG. Nah, cara scan untuk usia di atas 9 tahun, usia kelas 2 ke atas gitu ya, kelas 3 ke atas, itu bisa pakai 300 dpi. Untuk usia 9 tahun ke atas itu bisa pakai 300 dpi. Untuk usia 4 sampai 8 tahun pakai 400 dpi. Resolusi scan-nya ini, resolusi scan-nya. Nanti ada videonya saya kasih di belakang biar nggak terlalu panjang di sini. Kemudian untuk render di PNG, cari di setting. Kita sini aja langsung ya. Jadi untuk scan itu kita pakai, ini yang saya pakai itu Canon LIDE 300 ya. Ini saya munculkan. Nah, Canon LIDE 300 di sini. Kemudian masuk ke setting. Nah, kalau kita pakai stage, ini loh, data format itu dalam bentuk PNG. Nah, biasanya settingan awal dari scannernya itu dalam bentuk PDF seperti ini. Nah, mau di scan resolusi berapapun, ini sudah pernah saya pakai sampai 600 dpi aja, itu tetap hasilnya blabur-blabur itu. Jadi hasilnya tetap kurang bagus. Nah, ketika ini dipindah ke PNG seperti ini, maka di 300 dpi pun itu sudah hasilnya bagus. Jadi hasilnya sudah bagus. Jadi ini penting banget di sini bahwa data format atau render formatnya itu dalam bentuk PNG. Nah, misalnya kita pakai scan gear, itu ya juga sama, data formatnya kita bentuk dalam bentuk PNG ya. Yang penting di sini. Kemudian baru ke resolusi. Nah, misalkan kita pakai state itu seperti ini. Jadi state itu 2 kali scan namun dalam satu gambar. Contohnya seperti ini. Ini 2 kali scan ya. 2 kali scan namun dalam satu gambar. Jadi ini kan jempol sama tangan jadi satu. Ini sebenarnya 2 kali scan karena di sini ada garisnya. Nah, ini kan ada garisnya ya. Ini sebenarnya 2 kali scan. Scan-nya 2 kali. Dan ini hasil. Nah, ini kan sangat jelas banget seperti ini. Nah, kalau ini nanti hasilnya resolusinya kurang tinggi atau data format yang kurang tinggi, ini akan jadi blabur gitu ya. Jadi kurang jelas dan kemudian cara penentuan polanya salah dan hasilnya akan jadi salah. Biasanya kesalahan di teknisnya seperti itu. Atau bisa di scan 2 kali. Nah, ini bisa di scan 2 kali pakai scan gear yang ini. Scan gear yang ini, scan gear. Kemudian di sini ini 400 dpi bisa diganti ke 300. Intinya kalau anak kecil pakai 400 dpi. Nah, ini dalam bentuk image. Mana ini? Ini ya di advance mode. Nah,
kira-kira seperti ini, tinggal di scan. Nanti dicoba kalau udah ada alatnya, nggak terlalu susah-susah juga. Kemudian simpan dalam bentuk PNG atau JPG ya. Yang paling aman itu dalam bentuk PNG karena ini format gambar terbaik saat ini ya. Kemudian tambahkan label kiri dan nama. Label kiri ini ya, ada label kiri. Nah, nama di sini itu opsional aja. Jadi kalau cuma nyeken 3 orang, 2 orang nggak perlu pakai nama. Tapi kalau nyekennya itu banyak itu ya, 100 atau berapa, mending pakai nama biar nggak kebalik. Nah, ini tangan siapa gitu. Ini jempol siapa. Kalau dipisah gini kan, kalau pakai state itu kan jempol sama tangan jadi satu ya. Kalau ini itu kan ini tangan siapa, ini jempol siapa. Karena misalkan tangan saya sendiri kemudian di scan, itu saya sendiri nggak tahu kalau itu tangan saya gitu. Apalagi orang lain. Jadi nanti kebingungan, oh ini tangan siapa, tadi lupa nggak beri nama. Kemudian 2 kali scan di sini iya, ini 8 jari sama telapak tangan, kemudian jempol dipisah, sekali lagi jempol dipisah. Direkomendasikan pakai mode state yang tadi agar rename file lebih cepat. Jadi di sini kan nama ya, nama file itu adalah nama orangnya. Jadi di sini kan Halwa Nadia Salma gitu kan. Nah, ini adalah nama orangnya ini. Paling enak kan seperti ini. Jadi kalau pakai kode ada kemungkinan salah. Paling gampang ini. Jadi nama siswa, nama klien itu berada di nama filenya ini. Jadi ini lebih mudah banget. Nah, kalau pakai satu-satu otomatis penamaan kan 2 kali. Ini jempol, ini tangan. Kemudian ini jempol, ini tangan. Jadi merename filenya itu 2 kali. Kemudian udah ya. Satu gambar itu sekitar 30 MB. Jadi ini coba ya, kita cek ini berapa megabyte. Nah, ini sekitar di 24 MB. Jadi kalau kok hasil scan-nya itu cuma 1 MB, kemudian 500 kilobit, kemudian cuma ya kurang dari 2 MB, biasanya akan gagal analisa. Dan perlu mengulang kembali scan-nya gitu. Nah, biasanya lagi mitra-mitra baru kesalahan di sini karena pengiriman data salah, maka perlu memanggil kliennya lagi gitu loh. Kliennya disuruh datang lagi, kemudian di-scan lagi. Otomatis klien marah-marah itu. Jadi nanti disimulasi benar-benar dimatengkan itu loh, benar-benar paham benar untuk pengiriman datanya. Nah, ini beberapa kesalahan yang kita rangkum yang dari beberapa tahun ini udah dari 2016. Jadi ini sebenarnya udah lama banget. 2016 sekarang berapa ini? 2024 ya. 4 tambah 4 kan udah 8 tahun. Beberapa kesalahan yang biasa terjadi saat pengiriman hasil scan, tidak dikirimkan dalam bentuk image. Jadi mohon dengan sangat jangan dikirim dalam bentuk PDF karena otomatis gagal analisa gitu ya. Pengiriman selain bentuk email membuat resolusi gambar itu turun. Jadi nanti ketika di zoom otomatis akan pecah-pecah dan nggak bisa dianalisa. Resolusi gambarnya kecil, saat scan resolusi terlalu kecil, paling aman itu di 400 dpi terus aja itu aja. Jadi settingnya di 400 dpi terus itu udah Pak, mesti aman itu. Mesti aman ya. Kemudian gambar kelingking terpotong, perhatikan kelingking setelah scan selesai. Jadi area kaca di scan itu yang sebelah atas itu yang dekat tutup itu tidak scan sebenarnya, tapi masih di dalam kaca. Jadi perlu diperhatikan ketika hasil udah terscan, kemudian dilihat itu gambarnya, kelingkingnya kelihatan atau tidak. Kemudian gambar pangkal telapak tangan juga terpotong, biasanya terlalu ke bawah. Jadi pangkal telapak tangan otomatis ditata saat mau scan itu perlu ditata. Kira-kira kelihatan semua atau tidak. Kemudian kulit tidak menempel di kaca, jadi agak telungkup gitu. Jadi karena telungkup jadi nggak kelihatan. Sebelum dikirim, setelah scan selesai, perlu dicek gambarnya itu.
perlu dicek. Jadi setelah scan saya langsung dicek, oh ini ada yang kurang atau tidak gitu. Kira-kira kalau kabur ya diulangi aja. Itu lebih aman daripada nanti kita cari klien suruh scan ulang, padahal klien udah pulang terus suruh datang lagi. Wah, itu akan jadi masalah besar beneran. Kemudian label kanan kiri, tempel aja kiri aja udah cukup sebenarnya. Kemudian label nama ini kalau banyak ya, kalau cuma 2 orang enggak, kalau 1, 2, 3 orang enggak ada masalah. Kemudian hanya sekali scan, jempol perlu dipisah. Ini udah beberapa kali ya tetap gini-gini aja gitu. Kadang ya ada yang kalau mitra-mitra baru biasanya lah kan jempolnya udah kelihatan itu miring, udah saya bilang berapa kali ya juga tetap aja jangan apa ya, karena pernah kita punya kesalahan, jadi kemarin ada mitra baru yang scan jempolnya nggak di scan, otomatis jadi masalah. Kemudian dikirim dalam bentuk gambar ke WA. Nah, pengiriman itu mending paling aman melalui email. Paling aman melalui email atau apa itu namanya, Google Drive ya, Google Drive. Ini gambar biasanya di 20 MB. Paling aman kirim melalui email atau ke Google Drive dari hasil scan aslinya. Jadi jangan dikirim ke WA dulu, setelah dikirim WA di-download di laptop, nah setelah itu baru dikirimkan melalui email. Sebenarnya melalui emailnya itu nggak ada masalah, mau dikirim WhatsApp juga boleh, mau dikirim bebas saja. Yang penting hasil image aslinya, hasil contoh aslinya. Oke, nah ini terakhir. Lakukan simulasi, jadi kirimkan hasil scan tangan Anda sendiri agar Anda lebih memahami cara pengiriman data. Jadi ini simulasi itu dari pertama cara scan, kemudian ngirim data, kemudian revisi, kesalahan di mana. Nah biasanya ini akan agak panjang, jadi simulasi itu biasanya ya sekitar berapa hari ya, 1 sampai semingguan. 1 sampai semingguan, kecuali Anda memang orang yang bisa komputer ya, bisa paham tentang elektronik, biasanya cepat. Tapi kalau enggak, biasanya akan butuh sekitar 1 mingguan. Kemudian pahami tentang hasil analisa Anda sendiri, kemudian agar nantinya saat menjelaskan ke klien lebih mudah dan tidak grogi. Ini yang untuk mandiri ya, yang untuk mandiri. Kira-kira seperti itu. Kalau silakan ada pertanyaan di komentar aja atau bisa WhatsApp ke saya ya, 081391005464, bisa di komentar atau di WhatsApp saya aja. Kira-kira seperti itu. Terima kasih, selamat mencoba dan semoga sukses selalu.